Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, malam ini yang pertama itu akan dijelaskan pada Sudah langsung jelasin. Halo. Iya kak. Yuk. Dari soalnya Pakai ini Pak ya. Ditulis kertas lagi. Iya terserah kakak enak kak. Oke. Terus cari soalnya dulu. Bagi aku nomor yang bagian berapa be aku? Jadi jelasinnya. Bagian 1 sama 2 kak. 1, 2. Nyari soalnya mana soalnya? Baiklah untuk nomor 1. Bentar kak ini macet. Bisa direkam kak? Ini? Ya mulai Ini ya kan? kak. Yuk. Untuk nomor 1 Ya mulai. diketahui diameternya 2,2 mm. L-nya 15. 15 apa sih? 15. Gerak itunya. Milimeter. Penutup plastik. Tadi apa? Gerak videonya kak. Bentar. Bentar deh, ngeni sinyal dulu. Iya kak. Lah di jeda dulu. Lanjut ya. Oke. Untuk penutup plastik sama dengan 1 milimeter. Itu tidak bergerak tuh sinyal apa jadi? Yan gerak dah Yan. Tahu kak. Tidak aman. Lanjut Bedik. Lanjut. K-nya sama dengan cak mana ya di tempat aku itu dak. yang lain be atau tidak tuh ngerekamnya? Nge-record. Bisa nge-record Yan?
Jadi ke aku host dulu. Jadi boleh ke kau nge-record. Iya. Dari lagi ngerekam nggak? Sudah di mana? Untuk K-nya sama dengan 0,15. Apa itu satuannya itu? I-nya 13 ampere. Oke, sama dengan voltage 2 volt. Hingga sama dengan 30 derajat Celcius. H sama dengan 24 apa itu? Watt per meter kuadrat. Untuk yang pertama, tuliskan atau gambarkan diagram tahanan termal plastik dan konveksi. Apakah disusun secara paralel atau ini? Seri atau paralel. Nomor 1, gambar diagram tahanannya tuh ini. T1. VT tak hingga. Yang ini rangkaian plastik. Ini konveksi secara seri jadi gambar diagramnya. Untuk nomor 2, laju pindah panas nomor 2 itu laju pindah panas berdasarkan arus listrik yang lewat dan penurunan voltase. Q sama dengan WE sama dengan V dikali I sama dengan 8 volt dikali dengan 13 ampere sama dengan 104 watt. Itu untuk nomor bagian 1 dan 2. Selanjutnya, terus lanjut. Terima kasih. Lanjut Kak Yayan, apa emang? Aku, Dim. Ya sudah, jelas. Bentar. Baiklah, untuk bagian 3 dan 4 saya akan menjawabnya. Aneh. Dari soal diketahui gelap dah di bentar aku pindah dulu. Dari soal diketahui diameternya itu 2,2 mm dan L-nya itu 10 mm. Penutup plastik itu 1 mm dan untuk K-nya itu sama dengan 0,15 volt per meter. Untuk I-nya itu 3 ampere dan untuk V-nya itu 2 volt dan untuk T tak hingganya itu 3
30 derajat Celcius. Dan hanya itu 24 UV per meter pangkat 2. Baiklah, saya akan menjawab bagian 3. Hitunglah tahanan termal pindah panas konveksi dan pindah panas konduksi. Di mana untuk rumusnya itu R1 sama dengan D per 2 sama dengan nilai diameternya 2,2 per 2. Sorry. Hasilnya itu sama dengan 1,1 mm. Karena dijadikan meter, jadi 0,001 meter. R2-nya itu sama dengan R1 tambah 1 mm. Itu hasilnya 1,1 mm. Ditambah 1 mm lagi. Dan hasilnya itu 2,1 mm. Karena ingin dijadikan meter, maka hasilnya itu 0,0021 meter. Untuhannya itu untuk 1 plus 2 sama dengan dalam kurung 2 VR kuadrat dikali L. Dan nilai V-nya itu kita gunakan 22 per 7. Kita tulis 2 dikali 22 V, yaitu 22 per 7, dikali 0,0021 meter, kali 10 meter. Dan hasilnya itu 0,312 meter pangkat 2. Dan yang keempat itu, hitunglah tahanan termal total. Yang mana R total sama dengan R konveksi ditambah R konduksi. Di mana untuk nilai R konveksinya itu 0,311566 derajat Celcius per W ditambah R konduksi 0,0680 derajat Celcius per W. Dan hasilnya itu 0,3836 derajat Celcius per W.
Untuk penjelasan yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 4 sudah, Ma? Sudah. Kan 34. Siapa Kak Yayan dulu? Apa aku dulu, Kak? Kau dulu beda Mas. Iya. Untuk penutupannya KG itu terserah nak kayak Yan apa Dimas. Soalnya Kak Diki kan di jalan. Nah, soalnya aku nak buat laporan, Kak. Ya, agak bentar, Ma. Bentar dulu. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 4. Pertanyaannya, hitung tahanan thermal total. Tahanan thermal total yaitu 5 dak Mas? oh iya iya. Soal nomor 5 yaitu gunakan rumus Q sama dengan T per R thermal untuk menghilangkan T1. Gunakan rumus Q sama dengan T per R thermal. Untuk menghitung T1 yaitu Q sama dengan T1 dikurang T tak hingga per T per T total. Q sama dengan T tak hingga ditambah QR total. Total sama dengan 30 derajat Celcius ditambah buka kurung 104 W tutup kurung 0,3836 derajat Celcius per W tutup kurung sama dengan 30 derajat Celcius ditambah 39, 39,39
derajat Celcius. Sama dengan 69,8944 derajat Celcius atau 70 derajat Celcius. Ini yang untuk nomor 5. Sedangkan untuk yang nomor 6 soalnya yaitu hitung radius kritis. Jawabannya yaitu R kritis sama dengan K per H sama dengan 0,15 W per M dikali K sama dengan 24 W per M kuadrat dikali K sama dengan 0,00625 meter atau sama dengan 6,25 milimeter. Baiklah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yayan. Jadi host aku, Mas. Sudah, Kak? Nak mulai belum, Dek? Mulailah, Kak. Jadi host dulu. Apa, Kak? Jadi ke host. Ya. Sudah, Kak? Mulai belum? Ya, Mas. Mulai belum? Sudah, Kak? Mulailah. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan
Untuk menjawab soal nomor 7, yaitu periksa apakah peningkatan ketebalan isolasi 2 kali lipat lebih besar atau kecil dari R kritis. Di sini R kritisnya sudah diketahui yaitu 6,25 mm. Jadi ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih kecil. Ketebalan insulasi 2 kali lipat ini bernilai 3,1 mm. Sedangkan radius kritis bernilai 6,25 mm. Oleh karena itu, ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih kecil dari radius kritis. Untuk soal nomor 8, hitunglah kembali T1 menggunakan diameter insulasi 2 kali lipat yang telah ada seperti yang diterapkan di kelas. Nomor 8 ini R2-nya R2 sama dengan 2 mm ditambah 1 ditambah 1,1 mm sama dengan 3,1 mm. R konveksinya sama dengan 1/H/A2 sama dengan 1 per Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu Aprina. Dengan Aprina benar ini Ibu Aprina. Selamat Ibu mendapatkan voucher luwak white coffee. Hanya 2. Luwak white coffee passwordnya. Aku di Palembang ini sudah. 2, 4. Kok dulu kok. Tadi aku lihat apa nih orang ini W per M pangkat 2 terus A2-nya 2pi 0,00
31 1 meter kali 10 meter. Tuh, tak muat. Terus sama dengan nol koma dua satu satu tiga delapan. Aduh. Derajat Celcius per W. Untuk air konduksinya kurung R2 kali per R1 kurung per 2pi KL sama dengan ln R2-nya tadi sudah diketahui 3,1 per R1 1,1 per 2pi buka kurung K-nya tadi 0,15 W per M. K. Terus untuk panjang L-nya 10 meter. Dengan ln
2,81. Per 9,42 8571 4 2 29 derajat Celcius per W. Jadi untuk R konduksinya yaitu 0,10 0,1098 derajat Celcius per W. Nah, untuk R totalnya dengan R konveksi ditambah R konduksi sama dengan nol koma 2138 Celcius per W ditambah nol koma 1098 derajat C per W. Hasilnya 0,3236 Celcius per W. Ini untuk R totalnya. Untuk T1, jadi T1 theta hingga
ditambah QR total kita hingganya tadi 30 derajat Celcius ditambah totalnya tadi Q-nya tadi 100 Q-nya tadi 104 watt. Lalu watt. Untuk R totalnya tadi 0,3236. Tuh. Derajat Celcius per W. Jika ditotalkan dapatkan hasil 63,65 4 derajat Celcius, atau bisa dibuatkan menjadi 63,7 derajat Celcius. Jadi untuk T1 menggunakan 2 kali yang telah ada seperti yang diterapkan di kelas, mendapatkan hasil 63,7 derajat Celcius. Udah kan, Mas? Aduh, lagi yang nak di... Udah. Ada pembahasan lagi tidak, Mas? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soalnya pertimbangkan pipa berinsulasi yang terbuka ke atmosfer
Akankah radius kritis isolasi lebih besar pada hari-hari tenang atau pada hari-hari berangin? Mengapa? Di sini petunjuknya, diskusikan dan buktikan dengan menggunakan rumus memasang insulasi di pipa, bukan hanya wawancara saja. Oke. Di sini untuk pipa silinder radius kritis insulasi di sini kan untuk rumus untuk pipa silinder radius kritis isolasi didefinisikan sebagai rumusnya kan R kritis sama dengan K dibagi H. Jadi isolasi lebih besar pada hari-hari tenang dibandingkan pada hari-hari berangin. Karena isolasi panas ditandai dengan konduktivitas panas yang lebih rendah dan oleh karena itu mampu menjaga panas tertahan di dalam atau di luar sistem dengan mencegah perpindahan panas ke atau dari luar atau dari lingkungan luar. Bahan-bahan isolasi berpori dan mengandung sejumlah besar sel-sel yang tidak aktif. Sejumlah besar energi bisa hilang tanpa menggunakan isolasi atau jika isolasinya tidak efisien atau pemanasannya pemasangannya tidak benar. Jadi itu jawaban untuk nomor 5. Mungkin ada yang mau menambahkan? Dimas atau Emma atau Diki? Jadilah kayak itu tuh, Ben. Nah, nomor 7 ini dijelasi ya, Po? Mana? 7 dengan 8. Ya, Mas? Jelas jadi. Nomor 7 dengan 8. Iya, aku 7 emang Kau apa 8. emang apa aku nak jelasin? Mak kau nak jelas ke dah? Nomor 7. Nah, emang pipa dan didiskusikan untuk diskusikan yang mana yang lebih tinggi pindah panasnya dengan memasang sirip di dalam atau di luar. Nah, untuk jawabannya untuk pipa silinder rumus konversinya ini untuk rumus konversi didefinisikan sebagai Q konversi sama dengan H kali AS kali T output
dikurang T input. Jadi di sini sudah didiskusikan, kami merekomendasikan di luar tabung karena laju pindah panas pada dasar dengan temperatur tertentu dapat ditingkatkan dengan menaikkan koefisien pindah panas rata-rata, meningkatkan luas permukaan pindah panas atau keduanya. Kenaikan pindah panas dapat dicapai dengan cara konveksi pada konveksi atau mengubah konfigurasi geometri dari alat penukar panas. Energi yang hilang akan menurunkan tekanan pada energi yang hilang karena penurunan tekanan dapat melebihi energi yang didapatkan dari usaha peningkatan pindah panas tersebut. Itu untuk jawaban nomor 7. Untuk soal nomor 8 ini, kau Mas nak jelasi? Iya, Kak. Nah, sudah. Lanjut. Baiklah, kalau untuk soal nomor 8, soalnya itu air panas harus didinginkan saat mengalir melalui tabung yang terpapar udara atmosfer. Sirip harus dipasang untuk meningkatkan perpindahan panas. Apakah Anda akan merekomendasikan memasang sirip di dalam atau di luar tabung? Mengapa? Petunjuk diskusi yang mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Baiklah, jawaban kelompok kami adalah kami merekomendasikan di dalam tabung karena sirip sering digunakan pada alat penukar panas untuk meningkatkan luasan perpindahan panas antara permukaan utama dengan fluida di sekitarnya. Sirip-sirip biasanya digunakan dalam pengkondisian udara. Sirip juga adalah elemen berbentuk silinder atau bentuk lainnya yang dipasang secara tegak lurus terhadap dinding alat penukar panas dengan fluida pendingin mengalir dalam arah aliran melintang atau cross flow terhadap dinding atau penukar panas. Alat penukar panas tersebut atau bagian permukaan yang terkena panas. Sirip-sirip yang menonjol dari sebuah permukaan yang mengalami pemanasan dapat meningkatkan luasan permukaan disipasi atau pembuangan panas dan menyebabkan pencampuran aliran yang turbulen sehingga meningkatkan untuk kerja disipasi panas yang berdampak pada meningkatnya ketahanan atau reliability dan umur peralatan. Itulah jawaban nomor 8. Sudah, Kak? Penutup. Sudah tutup. Nah. Sampai di sini saja. Kalau ada yang kurang nanti kita diskusikan lagi. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Jangan diem nih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.